Catatan Menteri Pan-RB pada konferensi pers pengadaan ASN tahun 2021 pada tanggal 9 April 2021. Oke, langsung saja. Poin 1 visi misi, terus poin 2 itu komposisi ASN di Indonesia pada saat ini, dan poin 3 strategi manajemen ASN 2020 dan 2024, dan poin 4 itu mekanisme keadaan ASN, dan ini poin 5 status pengusulan kebutuhan ASN 2021 per tanggal 7 April 2021. A. Sebanyak 546 instansi atau 88%, terdiri dari 46 itu 34 pemerintah provinsi, 456 pemerintah kabupaten kota, kemudian sebanyak 48 instansi 8% yang terdiri dari 48 pemerintah kabupaten kota sudah mengusulkan ASN, namun dokumen belum lengkap. Nah, total kebutuhan poin 6 itu tentang kebutuhan ASN 2021 sebanyak 1.275.387 dengan instansi pusat sebanyak 83.669 dan instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718. Itu terdiri dari guru PPK, guru P3K sebanyak 1.2.616 dan PPK non guru atau P3K non guru itu sebanyak 70.008 serta CPNS sebanyak 119.094. Oke, itu kebutuhannya. Rencana penetapan kebutuhan ASN 2021, kebutuhannya tadi sebanyak 1.275.387 formasi. Untuk pemerintah pusat itu sebanyak 83.669 formasi. Kemudian penetapannya ini sebanyak 69.684 formasi. Kemudian sebanyak tinggal baca saja, nanti saya akan lampirkan. Kemudian yang menarik itu, nah ini kebutuhan guru ya, guru P3K itu sebanyak, ini kebutuhannya 1.2.616 formasi dan rencana penetapannya itu sebanyak 547.026 formasi. Kebutuhan untuk P3K non guru itu sebanyak 70.008 formasi dan rencana penetapannya sebanyak 21.495 formasi. Kemudian untuk CPNS sendiri itu sebanyak 119.094 formasi. Rencana penetapannya itu sebanyak 84.282 formasi gitu. Alokasi penetapan kebutuhan terbanyak pada tahun 2021 penetapan itu dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB dan sebagainya. Kemudian jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak ini yang sedikit agak penting ya. Ini untuk Bapak Ibu guru tahun 2021 untuk pemerintah provinsi, jabatan guru itu penetapan terbanyaknya ada guru BK, guru TIK, guru matematika, guru seni budaya dan guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk jabatan tenaga kesehatan itu perawat, dokter, asisten apoteker, rekam medis, apoteker. Kemudian jabatan teknisi itu pranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengolah keuangan, pengolah barang dan jasa. Kemudian poin 10
jabatan dengan alokasi pemenuhan kebutuhan terbanyak tahun 2021 pada pemerintah kabupaten kota. Tadi pemerintah provinsi, sekarang kabupaten kota. Jabatan guru itu terbanyak ada guru kelas, guru penja sosker, kemudian guru BK, guru TK, guru seni budaya ya. Kemudian jabatan tenaga kesehatan ada perawat, bidan, dokter, apoteker, atau peranata laboratorium kesehatan. Untuk jabatan teknis ada penyuluhan pertanian, auditor, pengolah pengadaan barang dan jasa, terus pengolah keuangan dan verifikator keuangan. Oke, untuk jabatan guru, Bapak Ibu guru ya. Jadi guru TIK itu bisa memilih formasi di provinsi maupun di kabupaten kota ada kan. Nah, kemudian untuk guru seni budaya itu ada juga untuk provinsi dan kabupaten kota, itu harus dipertimbangkan. Oke, ini untuk sekolah kedinasan ya. Ada STAN, IPDN, STIN, kemudian ada Politeknik Cyber, kemudian STI, STIS, Poltekip, kemudian 21 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, dan STMKG. Oke. Untuk sekolah kedinasan mulai tanggal 9 April sampai 30 April ya. Jadi sudah mulai untuk sekolah kedinasan. Kemudian untuk pendaftarannya melalui sistem seleksi calon ASN atau SSCASN BKD. Lokasinya nanti lokasi seleksi nanti akan diumumkan di kemudian hari. Kemudian ini dokumen untuk yang harus disiapkan peserta pada sekolah kedinasan. Ada pas foto, KTP atau surat keterangan, kartu kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, raport SMA atau sederajat. Kemudian yang terakhir dokumen yang lain yang diatur oleh masing-masing instansi. Jadi untuk instansinya, nah ini untuk guru. Pengadaan guru tahun 2021 per 7 April 2021. Kebutuhan pada 34 provinsi, pemerintah provinsi itu sebanyak 128.656 formasi. Kemudian untuk 504 kabupaten kota itu sebanyak 418.370 formasi. Untuk rencana jadwal pelaksanaan seleksinya, penyampaian formasi ke pemerintah daerah itu bulan April sekarang ya. Kemudian pendaftaran dimulai pada bulan Mei Juni 2021. Kemudian seleksi tahap 1 di pertengahan Agustus. Kemudian pengumuman, pemberkasan, penetapan NIP dilakukan di akhir Agustus hingga September. Kemudian masuk ke seleksi tahap kedua itu awal Oktober 2021, disusul dengan pengumuman, pemberkasan, penetapan NIP dilakukan pertengahan Oktober hingga November. Kemudian seleksi tahap ketiga dilakukan pada awal Desember, dan pengumuman, pemberkasan, penetapan NIP dilakukan pada pertengahan Desember hingga Januari 2022. Oke. Pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021 dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN SSCASN BKD. Seleksi dilaksanakan dengan sistem CAT ya, dan dilaksanakan melalui UNBK Kemdikbud. Lokasi pelaksanaan seleksi ini masih belum dapat ditentukan. Oke.
Jadi nanti panitia akan mempertimbangkan jumlah dan sebarannya, jumlah pendaftar dan sebaran dari pendaftarannya. Oke. Dokumen. Nah, ini dokumen yang harus disiapkan oleh peserta seleksi guru P3K tahun 2021. Dokumennya: 1 ada pas foto, 2 KTP, 3 kartu keluarga, 4 ijazah. Yang terakhir nanti persyaratan lain yang akan diatur oleh kemudian hari. Oke. Nah, ini untuk instansinya. Nah, ini untuk pengadaan PNS dan P3K non guru ya. Ini untuk formasi PNS dan P3K non gurunya itu sebanyak 61.129 formasi. Kemudian untuk 30 provinsi itu sebanyak 10.787 formasi. Kemudian untuk sebanyak 435 kabupaten kota itu sebanyak 94.990 formasi. Ini ketentuan untuk CPNS WNI dengan batas minimal usia 18 tahun dan paling tinggi 35. Itu untuk CPNS ya. CPNS. Jadi kalau P3K itu tidak. Nah, ini untuk paling tinggi 40 tahun itu hanya untuk formasi dokter gigi, kemudian dokter pendidik klinis, kemudian dokter peneliti dan perekayasa. Oke. Pelama tidak boleh tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih, ya kan. Kemudian tidak pernah diberhentikan. Oke, dan sebagainya. Nah, ini untuk PPK non gurunya. WNI paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia berarti ya sebelum 1 tahun sebelum pensiun itu masih bisa mendaftar untuk kategori P3K non guru. Persyaratannya kesannya juga sama. Ini untuk formasi khusus ya, CPNS. Untuk CPNS, putri lulusan terbaik atau cum laude minimal 10% dari formasi itu bisa masuk ya. Penyandang disabilitas itu masuk 2%. Terus dari diaspora, kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat itu masuk ke formasi khusus CPNS. Ini untuk pemerintah daerah juga hampir sama. Kemudian untuk ya. Oke, ini untuk formasi khusus disabilitas semuanya ada. Diaspora juga persyaratannya khusus ada lagi. Untuk Papua Barat terus jadwal rencana pengadaan PNS dan P3K non guru tahun 2021 itu bulan April penyampaian formasi ya kan, kemudian pendaftaran dilakukan di bulan Mei hingga bulan Juni. Seleksi dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober. Kemudian pengumuman dilaksanakan bulan November. Pemberkasan dan penetapan NIP itu dilakukan di bulan November hingga Januari 2022.
Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN atau SSC ASN BKD. Kemudian dokumen untuk peserta seleksi PNS dan P3K non guru tahun 2021 itu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang diatur nantinya. Mekanisme sama ya, memperhatikan protokol kesehatan, nanti ada panitia seleksi menerapkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih KKN, dan tidak dipungut biaya. Kemudian menyediakan portal pengaduan seleksi. Oke, itu informasi tentang catatan Menteri Pan-RB pada konferensi pers pengadaan ASN tahun 2021 pada tanggal 9 April 2021 di Jakarta. Oke, itu admin itu dari admin yang bisa disampaikan. Nanti apabila ada informasi yang terbaru akan admin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.